Apa pendapatmu tentang kata-kata orang kreatif itu depresif? Menurut kamu tuh gimana, Dev? Selamat datang di Rajut Asa. Kalau menurut saya mungkin kesimpulan bahwa kreatif itu pasti depresif itu terlalu oversimplify ya, terlalu untuk disederhanakan. Sebenarnya bukan kreativitasnya sendiri itu yang menyebabkan depresif atau depresifnya yang menyebabkan kreativitas, tapi hubungan lain di antara kedua faktor itu. Misalnya cara pola pikirnya, proses pola asuh waktu kecil, apakah kreativitas itu diterimakah atau ditolakkah oleh keluarga. Cara kerja orang kreatif tersebut itu juga berdampak ke gimana proses emosi mereka. Masalah depresi ini kenapa ya? Kenapa ke orang kreatif itu faktor apa yang paling berpengaruh yang menyebabkan orang kreatif itu banyak depresi? Salah satu faktor besar yang mendasari itu mungkin awal dari kepribadiannya memang mendorong dia untuk menjalani proses kreatif. Jadi dari awalnya kepekaan mereka terhadap emosi, terhadap situasi sekitar, mereka tuh merasakan dunia jauh lebih intens dari orang-orang lainnya. Dan itu tidak mudah dirasakan gitu kan. Kalau misalnya mereka kurang bisa memprosesnya, itu bisa nanti larinya ke depresi. Jadi sensitif karena dia karena sensitif. Kepekaan itu tuh sebenarnya super powernya dia juga, tapi kalau terlalu berlebihan atau kurang bisa diarahkan ke yang positif, terus tadi misalnya ada tambahan substance abuse kayak penggunaannya itu sering sekali juga akan mempengaruhi dan memperburuk proses kejiwaannya. Substance abuse, jadi kalau pakai drugs atau kan minum alkohol itu bukan menenangkan ya, tapi tambah sementara. Tapi kalau kamu ketergantungan atau kalau kamu kurang bisa mengontrol gimana kamu menggunakannya kan jadi naik turun secara tidak baik. Jadi depresi itu sebuah gangguan klinis ya, ada simptomnya, ada kriterianya. Tidak semua orang mengalami depresi. Mungkin beberapa gangguannya kayak kesedihan yang berlebihan, kurang nafsu makan, kurang kenikmatan akan hidup. Itu ada range-nya dari ringan hingga berat. Tapi kalau stres itu semua orang mengalami. Dan itu responnya tergantung ke masalah orang itu sendiri. Apakah stres keluarga, stres sekolah, segala macam. Jadi nggak semua itu mengalami depresi, tapi semua orang pasti mengalami stres. Kalau depresi bisa orang bisa sadar nggak sih kalau dia depresi? Kan kalau orang stres, aduh saya stres nih. Sedangkan kalau depresi tergantung wawasan mereka juga ya, mungkin mereka ngerasainnya kesedihan yang berlebihan, kurang makannya, tapi tidak menyadari bahwa itu tuh sebenarnya gejala depresi yang mungkin ringan atau yang sampai benar-benar berat. Dan itu dibutuhkan psikolog atau psikiater untuk mendiagnosanya. Jadi mendiagnosa depresi itu nggak bisa dilakukan oleh orang kalau dia merasa stres itu berarti depresi, itu kan sering banyak ya bilang begitu ya. Durasi waktunya berapa lama kamu mengalami, berapa simptom yang kamu rasakan. Seorang yang kreatif itu dia bisa merasakan dunia dengan lebih intens, lebih sensitif. Nah, sebenarnya sebagai seorang kreatif, pada waktu kita merasakan lebih, kita sensitif merasakan kesedihan atau kebahagiaan dengan luar biasa. Itu cara kita dealing dengan emosi itu seperti apa? Banyak kan begini ya, nggak boleh dong marah-marah, harus jadi sabar. Nah, harus jadi orang itu jangan gampang putus asa, jangan down. Nah, tapi kalau kita sensitif, kan otomatis kalau kita sampai lagi penat, kan otomatis kita bisa down, nangis. Nah, di budaya kita ini kan banyak yang bilang nggak boleh nangis, nggak boleh stres, nggak boleh. Itu menurut kamu cara dealing dengan emosi-emosi yang sulit tuh, yang benar tuh seperti apa, Dev? Oke, ini kayak pertanyaan yang menarik juga, karena juga banyak banget kayak orang tua yang datang ke saya, terus yang dipermasalahkan atau yang dikhawatirkan itu anak saya kayak introvert sekali, pendiam sekali, kayak sukanya menulis atau kayak itu dilihat sebagai sebuah kelemahan. Justru sebenarnya itu diarahkan bahwa itu bakat dia, perlu lebih dapat support lagi bahwa ini tuh keunikanmu, diarahkan memasuki bidang-bidang yang memang minatnya mereka. Itu bisa membantu memproses semuanya. Tapi kalau sudah dalam posisi dewasa ini, mungkin kita bisa step pertama melalui menerima kejadian yang terjadi itu, diproses, disadari, dan pelan-pelan diarahkan ke sesuatu yang lebih positif dan dari kreasi itu sebenarnya. Jadi menerima itu, kalau misalnya ada kejadian sedih gitu, bukan dilawan, aku nggak sedih kok, aku nggak boleh sedih, tapi ya sudah memang aku sedih, begitu ya? Jadi susah itu. Itu memang susah banget, dan susahnya karena selama ini kita dibilang untuk menolaknya, tapi kita sadar dan berusaha, oke, ini memang kejadian yang sedih, aku terima dulu sedihnya, terus gimana ya aku bisa memprosesnya. Itu sebenarnya nggak sesusah itu, Ibu. Itu kejadian yang di aku dulu ya, kalau di aku tuh kita dididik untuk nggak boleh ngomong. Jadi kalau capek nggak boleh bilang capek, sakit nggak boleh bilang sakit.
Jadi kita tuh kayak tidak boleh menggerutu, harus mengucap syukur. Sedih, marah, itu harus dipendam, nggak boleh ditunjukkan. Nah ini mungkin sesuatu yang harus dirubah ya, stigma yang harus dirubah. Kita harus menerima, lalu yang penting bagaimana kita mengarahkan itu. Iya, dan prosesnya kan berarti kan mencari bantuan akan itu kan, mencari tempat di mana kamu bisa ngerasa safe, ngerasa aman untuk mengatakan itu dan mulai memprosesnya. Bisa dari terapi atau dukungan keluarga terdekat atau teman terdekat, itu step pertama banget. Dan juga bisa lewat seni gitu ya. Jadi orang kreatif justru bisa memakai itu ya. Jadi ini kan kesannya kayak kreativitas depresi, padahal kreativitas itu sendiri bisa menjadi sarana buat kamu memproses depresimu itu, menjadi proses outletnya. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!